Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat yang tidak terhingga kepada kita semua sampai hari ini, dan di antara nikmat itu adalah nikmat iman, Islam, juga sehat walafiat, dan atas izin Allah pula lah malam ini kita semua kembali dipertemukan di forum memahami bahasa Al-Quran tiap hari Rabu ya. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita semua yang insya Allah istiqomah pada jalan Islam ini. Baik, terima kasih Ustadz yang terus istiqomah mendampingi kita, bersamai kita, berbagi ilmu buat kita semua. Semoga apa yang Ustadz sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal yang pahalanya terus mengalir buat Ustadz, dan semoga Ustadz juga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya terima kasih buat teman-teman semua yang juga istiqomah terus hadir di forum ini, di forum kajian ini. Hari ini Ustadz tadi sudah disampaikan akan membahas tentang salah satu surat di Al-A'raf ayat 881 tentang homoseksual Ustadz ya, LGBT. Baik, Ustadz, untuk bersingkat waktu kami serahkan waktu dan ruang Zoom ini pada Ustadz. Silakan Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga zaman. Alhamdulillah ya ikhwan rahimakumullah, kita diberikan kesehatan, panjang umur, mudah-mudahan kesehatan kita diberkahi oleh Allah, umur kita juga diberkahi oleh Allah, dan semua hal yang Allah berikan pada kita diberikan keberkahan. Pada malam hari ini sebagaimana yang dipesan minggu lalu, walaupun yang nggak tahu yang pesannya ini materinya ada atau tidak ya, tapi ya karena memang lagi ngetren sekarang pembahasan tentang tentang LGBT ya. Walaupun ya dasar hukumnya sebenarnya bukan tidak semua LGBT-nya, tapi homoseksualnya, tetapi itu sejenis ya, jadi di hukumnya disamakan. Alhamdulillah ini sudah ada sekitar 14 ya, dan udah Daniel ini pecinya sama dengan saya, jadi biasanya yang putih, kalau saya pakai putih dan putih. Jadi sekarang pakai hitam, sama saya pakai hitam. Biar kayak kemarin menghadiri ketua BRIN gitu kan, pakai peci semua kan? Iya. Ada. Jadi kita bahas ini terkait dengan dengan penyimpangan ya. Penyimpangan itu kita lihat ayat surat Al-A'raf ya. Jadi kita masih membahas di dalam surat Al-A'raf, cuman mundur sedikit ya, di ayat 80 sampai 81. Ini jadi kisah ini mengandung makna. Jadi kalau dalam Al-Qur'an ketika membahas tentang kisah atau sejarah itu mengandung pelajaran, dan biasanya dasar hukum, walaupun syariat Nabi atau syariat umat sebelum umat Nabi Muhammad itu bukan syariat kita, tetapi bisa menjadikan dasar, kemudian dilegalisasi oleh Rasulullah. Jadi syariat nabi-nabi terdahulu itu walaupun bukan syariat kita, tetapi ketika ditegaskan
diperjelas oleh Rasulullah atau di Al-Qur'an dimasukkan, itu menjadi syariat kita. Jadi contohnya misalnya tentang manasik haji ya, itu walaupun itu dilakukan dulu oleh Nabi Ibrahim, oleh Nabi Ismail, tapi kemudian dicantumkan oleh Allah dalam Al-Quran dan kemudian dilaksanakan oleh Rasulullah, itu menjadi hukum syara bagi kita. Ya, termasuk ini cerita tentang awal muasal kebiasaan yang itu penyimpangan ya, terkait dengan kaum Nabi Lut. Dalam surat Al-A'raf ayat 80-81 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waluton idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa'i bal antum qaumun musrifun. Waluton, dan ingat, dan tentang Lut, maksudnya dan ketika Lut diutus kepada kaumnya. Jadi ini contoh bagaimana dalam bahasa Arab kalimat tapi yang disebutkan hanya maf'ulnya, hanya objeknya, sedangkan fa'il atau subjeknya dan predikatnya nggak ada. Jadi asal katanya tadi wa arsalna luton ila qaumihi, tapi disingkat waluton gitu. Jadi kalau diterjemahkannya itu harus kita pahami itu bahwa kami telah mengutus, kami Allah maksudnya, dan kami telah mengutus Lut kepada kaumnya. Jadi wa arsalna luton ila qaumihi gitu. Tapi singkatnya waluton. Dan terkait dengan Lut, itu qala ketika, atau ingatlah, artinya ingatlah ketika. Qala berkata, maksudnya siapa yang berkata? Lut. Ingatlah ketika Lut berkata liqaumi, kepada kaumnya. Jadi Lut itu diutus kepada kaumnya. Nah, kaumnya itu disebut dengan penduduk di suatu wilayah namanya daerah Sodom. Daerah Sodom. Sehingga nanti ada istilah-istilah dikaitkan dengan tempat kejadian atau dikaitkan dengan nabi yang diutus kepada mereka. Jadi penyimpangan itu. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, atatuna al-fahisyah. Atatuna al-fahisyah. Mengapa? Jadi A-nya apakah atau mengapakah? Ta'tuna, kalian mengerjakan al-fahisyah. Jadi perbuatan fahisyah. Nah, apa itu fahisyah ya? Itu perbuatan terjemahnya perbuatan yang kecil. Masabaqakum biha min ahadin minal alamin, yang tidak pernah seorang pun yang mengerjakan sebelumnya. Jadi tidak, dan ahadin minal alamin artinya tidak ada makhluk yang mengerjakan itu, bukan hanya manusia, bukan hanya jin, tetapi semua makhluk tidak pernah melakukan sebelum kaumnya Lut. Jadi ini perbuatan penyimpangan yang memang sebelumnya enggak ada. Umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi yang sebelumnya Nabi Idris gitu, itu enggak ada. Ya, karena Nabi Lut kemudian sesudah itu. Yani innakum lata'tuna rijala syahwatan. Sesungguhnya kalian, yaitu kaum Nabi Lut itu, sungguh-sungguh kalian mendatangi laki-laki, maksudnya laki, karena ta'tuna itu fa'ilnya ya, orang kedua dan muzakkar, laki-laki. Jadi la ta'tuna, kalian wahai para laki-laki itu mendatangi ar-rijala, laki-laki juga, para laki-laki juga, syahwatan, dengan syahwat. Kalau mendatangi perempuan dengan syahwat, itu memang seperti itu sunatullahnya. Tapi ini enggak. Ada laki-laki mendatangi laki-laki lagi dengan syahwat. Min dunin nisa, justru dia tidak suka wanita. Jadi laki-laki mendatangi laki-laki dengan syahwat, justru dia tidak syahwat kalau ke perempuan gitu. Padahal sunatullahnya atau gorizahnya, namanya gorizatun nau, Allah menganugerahkan pada diri manusia supaya libakoin nau, supaya melanjutkan keturunan, maka disertakan dalam diri setiap manusia normal itu ada naluri untuk melanjutkan keturunan atau naluri biologis, di mana sesuai fitrahnya laki-laki tertarik dengan perempuan, perempuan tertarik dengan laki-laki. Itu fitrahnya seperti itu.
Tetapi karena ini harus menjaga nasab, jadi berjalan nasab, siapa bapak, siapa ibunya, karena terkait juga nanti perwalian, pewarisan, dan seterusnya, maka untuk memenuhi gorizatun nau itu, Allah buat peraturan atau buat syariat, yaitu dengan pernikahan. Maka dengan pernikahan itu, bahwa syahwat itu memang harus muncul, ya, harus muncul supaya menghasilkan keturunan. Ya, pada siapa yang muncul? Pada orang atau pada pasangannya, pada pasangannya yang sudah sah diikat dengan akad yang disyariatkan, yang sah menurut syariat Islam. Itu ada syarat-syarat, kemudian ada rukun-rukunnya dalam akad pernikahan itu. Kalau ataupun misalnya penyaluran antara laki-laki dan perempuan walaupun itu sesuai fitrah, tapi kalau tidak benar, tidak mengikuti syariat, itu pun dianggap sebagai pelanggaran. Pelanggaran. Jadi kalau disebutnya dengan berzina, berzina saja sanksinya berat. Ini lebih menyimpang lagi, karena lebih berat daripada berzina. Berzina itu laki ke perempuan atau perempuan dengan laki-laki, tapi tidak benar, tidak diikat dengan akad nikah. Nah ini kebalikannya, malah justru laki-laki dengan laki-laki dan kemudian atau perempuan dengan perempuan, yang pasti tidak akan menghasilkan keturunan. Jadi penyimpangannya ya jauh lebih berat. Karena apa? Karena Allah memberikan potensi hidup berupa naluri atau gorizatun nau atau naluri biologis ini tujuannya untuk dibakoin nau, untuk melanjutkan keturunan manusia, malah ini sebaliknya, supaya putus. Karena kalau itu dibiarkan, maka manusia akan punah. Akan punah karena tidak ada lagi kader, tidak ada lagi generasi berikutnya. Karena laki-laki kawin laki dengan laki-laki pasti tidak akan menghasilkan keturunan. Perempuan dengan perempuan juga pasti tidak akan menghasilkan keturunan. Artinya, kalau itu dibiarkan, ya fahisah itu, maka manusia akan berakhir. Akan berakhir. Jadi tidak akan ada lagi keturunan manusia. Maka dari itu ini penyimpangannya yang jadi berlapis-lapis ini, atau banyak ya pelanggarannya. Jadi oleh karena itu disebut dengan fahisyah. Bal antum kaum musrifun, dan kemudian Allah menutup ayat 81 itu dengan mengatakan bal antum, bahkan kalian semua kaumun musrifun. Jadi kaum yang melampaui batas. Jadi melampaui batas ada penjelasannya pada tafsirnya. Jadi ketika ulama menafsirkan kata fahisah, jadi kaum Nabi Lut itu ketika ditegur oleh Nabi Lut, mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisah? Fahisah itu artinya perbuatan yang sangat hina. Jadi fahisah itu termasuk zina, itu bagian perbuatan fahisah ya. Jadi wala taqrabu zina innahu fahisyatan wa sa'as sabila. Jadi Allah berfirman, jangan kalian dekati zina, karena perbuatan zina itu fahisyatan. Jadi perbuatan keji ya dan perbuatan setan. Inna fahisyatan wa sa'as sabila, dan seburuk-buruknya jalan. Nah, terkait dengan liwat ini atau dengan homoseksual ini, dalam tafsir As-Sa'adi misalnya beliau mengatakan al-haslatul lati balagat fil adami wasana'a ila an istagraqat anwa'il fahsyi. Jadi zina liwat itu, homoseksual itu adalah perbuatan yang sampai pada tingkatan mencakup berbagai macam kehinaan, atau jika ditinjau dari sisi besarnya dosa dan kehinaannya, artinya ini dosanya paling berat, atau kehinaannya itu paling bawah gitu, dan sangat hina. Kenapa? Karena binatang pun tidak mengerjakan. Jadi binatang pun tidak mengerjakan ya perbuatan homoseksual ini. Yang manusia mestinya mulia. Jadi gara-gara perbuatan homoseksual ini dia menjadi lebih rendah, lebih hina dari binatang ternak sekalipun. Jadi makanya disebut dengan al-fahisyah. Dan kemudian Allah menegaskan di dalam akhir ayat surat ayat 80 ini, masabaqakum biha min ahadin minal alamin, yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun di dunia ini
sebelum kalian, jadi sebelum umat Nabi Lut. Jadi oleh karena itu sodomi atau disebut dengan tadi homoseksual atau liwat itu adalah perbuatan yang menyelisih fitrah, yang sangat menjijikan. Jadi perbuatan, makanya fahisha itu disebut dengan perbuatan yang hina atau yang sangat menjijikan. Karena seorang laki-laki mensetubuhi dubur laki-laki lain, sedangkan di dalam dubur itu ada tempat kotoran, yang bau, yang jorok, yang kotor, yang menjijikan. Jadi makanya ini perbuatan yang binatang pun tidak. Ini tapi ada manusia gitu ya. Manusia yang melakukan itu. Jadi manusia yang melakukan perbuatan liwat itu betul-betul manusia tidak punya harga diri. Betul-betul menjatuhkan martabatnya sebagai manusia. Jadi makanya disebut dengan fahisha. Jadi perbuatan yang sangat menjijikan, yang tidak layak, bahkan binatang pun tidak mau. Ya, ini yang tidak pantas, tidak layak dilakukan oleh manusia. Dan ditegaskan bahwa kenapa itu kan karena innakum lata'tuna rijala syahwatan min dunini saibal antum kaum musrifun. Jadi di sini ada sebutan ya, orang yang melakukan perbuatan liwat itu kaumun musrifun. Musrifun itu wajah wajunal halala ilal haram. Jadi orang yang melampaui batas itu artinya yang beralih, yang tadinya dia halal ya, yang sudah diberikan tuh. Jadi halal, nikah itu halal. Nikah itu halal dan memang akan sesuai dengan tujuan Allah memberikan gorijatun naw itu untuk supaya ada syahwat dan bisa disalurkan. Makanya ketika Umar bin Khattab mengomentari tentang hubungan suami istri, ketika kata Rasulullah, kalau engkau mendatangi istrimu, maka itu ibadah bagimu. Kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, kalau berbuat yang lain, yang itu kita capek, kita berat, kita berkorban, itu ibadah, aku paham. Tapi bagaimana mendatangi istri kita bersenang-senang, saling menikmati, kok itu nilai ibadah juga gitu. Kata Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau syahwatmu engkau salurkan kepada bukan istrimu? Itu tentunya berzina ya Rasulullah, dan itu dosa besar. Maka dari itu mendatangi istri itu bagian dari ibadah, ya, bagian dari mendapatkan pahala. Gitu. Dan itu ada salurannya. Makanya orang-orang yang nikah karena memang tujuannya untuk mencegah dari perbuatan keji, perbuatan maksiat, untuk mencegah diri dari atau menjaga kehormatannya, kemuliaan dirinya, kemudian menikah, maka nikah itu menjadi pintu kebaikan atau yang kita sudah bahas sebelumnya, pintu keberkahan. Makanya ketika kita mendoakan pengantin, kita ucapkannya doanya barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Jadi pernikahan itu adalah pintu keberkahan. Pintu keberkahan, maka kita mendoakan pengantin itu supaya berkah. Nah, oleh karena itu kalau seandainya dia justru menyimpang, ya, menyalurkannya bukan kepada istrinya, maka itu sebagai sebuah kemaksiatan atau perbuatan keji. Apalagi ini kepada yang bukan seharusnya, jadi laki-laki kepada laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Maka akibatnya ya di dalam surat Al-A'raf ayat 80 juga disebutkan ya, wa amtorna alaihim matara fangdur kaifa kana akibatul mujrimin. Dalam ayat ini disebutkan pelaku ya. Pertama sanksinya ya oleh Allah kepada umat Nabi Lut ketika diajak diingatkan malah kemudian dia mengusir Nabi Lut dan orang-orang beriman beserta beliau. Maka kemudian oleh Allah dikenakan sanksi berupa awamtorna alaihim matara. Kami turunkan kepada mereka hujan, tapi hujannya dalam bentuk batu, jadi hujan batu. Fangdur kaifa kana akibatul mujrimin. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kriminal. Jadi mujrimin itu isim fa'il dari kata jarima, yajromu jarimatan. Jadi jarimah itu artinya kriminal. Makanya kalau namanya si jarima itu ya kriminal artinya. Mujrim orang yang berbuat kriminal. Jadi mujrimin orang-orang yang melakukan tindakan kriminal. Jadi liwat atau homoseksual itu perbuatan mujrimin, perbuatan orang-orang yang membuat kriminal, sehingga layak untuk dikasih sanksi atau merupakan disebut dengan kejahatan seksual. Jadi penyimpangan yang menjijikan yang dilakukan oleh seorang yang disebut dengan kriminal atau jarima. Ya.
yang itu kemudian dapat sanksi. Sanksinya jauh lebih keras daripada sanksi perzinahan. Itu liwat. Nah, kemudian orang-orang yang melakukan liwat itu dalam surat Al-Ankabut ayat 30 dikatakan qala rabbing surni alal qaumil mufsidin. Ketika dakwah Nabi Lut itu justru disambut dengan permusuhan oleh mereka, bukan pengusiran, maka Nabi Lut berdoa kepada Allah, ya Tuhanku, tolonglah aku alal qaumil mufsidin, atas kaum yang berbuat kerusakan. Jadi pelaku liwat homoseksual itu disebut dengan kaumul mufsidin. Jadi kaum yang membuat kerusakan. Jadi tentunya kerusakan di sini adalah kerusakan moral, kerusakan karena menyimpang dari fitrah yang harusnya Allah memang memuliakan Bani Adam, tapi ini justru menghinakan, ya, menghinakan derajat manusia, lebih sesat daripada binatang ternak. Kal an'am balham adol, balhum adol. Mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang sebenarnya. Dan kemudian dalam surat Al-Ankabut ayat 31 juga disebutkan bahwa pelaku liwat itu disebut dengan kanu zolimin. Jadi orang-orang yang zolim. Wala maja'at rusulana Ibrahim bil busyra qalu inna muhliku ahli hadhil qaryah inna ahlaha kanu zolimin. Dan tatkala utusan-utusan kami, maksudnya para malaikat, datang akan menemui Nabi Ibrahim alaihissalam yang akan memberikan kabar gembira bahwa akan diberi anak, ya, yang dinamai dengan Ismail, ya, dari Siti Hajar, dan juga akan diberi anak juga untuk Siti Sarahnya yang namanya Ishak. Itu ternyata malaikat itu mampir dulu di daerah Sodom, di kaumnya Nabi Lut, ya. Dan ketika bertamu kepada Lut sempat ketakutan, ya, karena disuguhi Nabi Ibrahim, ya, ketika Nabi Ibrahim di cerita yang lain, ya, Nabi Ibrahim ketakutan karena dia tidak memakan suguhannya. Dan ketika nyampe ke kaum Nabi Lut, bertemu dengan Nabi Lut, kemudian mereka menyampaikan bahwa misi selain memberi kabar gembira kepada Ibrahim, juga misinya untuk menghancurkan daerah Sodom karena pelanggaran itu. Ya, inna ahlaha, karena penduduk negeri itu, negeri Sodom itu, kanu zolimin, adalah orang-orang zolim. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan la'anallahu man amila amala qaumilutin, la'anallahu man amila amala qaumilutin, sampai 3 kali. Ya, Allah melaknat siapa saja orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Lut. Allah melaknat sampai siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Lut, sampai beliau mengatakannya 3 kali. Artinya sebutan menurut Al-Quran nih, pelaku homoseksual itu ada kaum musrifun, jadi kaum yang melampaui batas, ada mujrimin, jadi pelaku kriminal, ada kaumil mufsidin, jadi kaum yang membuat kerusakan, atau zolimin, orang-orang zolim, atau la'anallah, Allah melaknat. Jadi memang diulang-ulang dengan titel yang berbeda-beda, tapi intinya ini perbuatan yang sangat tercela dan berdosa, dan kemudian dapat sanksinya keras. Ya. Oleh karena itu ketika terjadi atau ditemukan kaum yang seperti ini, pernah pada saat masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dan disampaikan oleh Khalid bin Walid, panglima perangnya, ada di antara warga negara itu yang kemudian melakukan homoseksual. Kemudian disampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian mereka bukan musyawarah, jadi sanksinya seperti apa. Yang kemudian disampaikan perbuat sanksi yang paling keras itu hukuman mati, dan kemudian ada tindak lanjut dari bangkainya itu. Jadi atau disebut bukan mayat, disebut bangkainya itu, dengan kemudian dibakar. Jadi pernah kejadian sanksi yang dilakukan oleh Khalid bin Walid itu ketika orang homoseksual itu hukuman mati, dia setelah mati ya kemudian dibakar. Padahal aturannya memang tidak boleh membakar, ya, tapi saking apa yang paling keras, ya, sanksi itu bukan hanya mati tapi sampai fisiknya pun dianggap barang yang tidak berharga.
yang sudah sudah disebut menjijikan sampai kemudian dibakar. Tapi kemudian sebagian lain tidak sependapat dengan yang dilakukan itu karena ada larangan dari Rasul untuk melakukan penyiksaan dengan api. Karena yang menyiksa dengan api itu hanya Allah saja nanti di neraka, di nar ya, nar itu api ya. Jadi yang memberikan sanksi dengan api itu hanya Allah semata. Jadi itu hak Allah saja. Manusia tidak boleh menyiksa dengan menggunakan api. Sehingga kemudian berbeda pendapat para ulama, diantaranya apa yang disampaikan oleh Imam Baihaqi ya tentang apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ketika Ibnu Abbas ditanya tentang had atau sanksi bagi pelaku liwat atau homoseksual, beliau mengatakan jatuhkanlah dia dari bangunan yang paling tinggi di suatu daerah, kemudian hujanilah dengan lemparan batu. Jadi pada lemparan batu itu dirajam itu sanksi kepada orang pezina yang sudah muhson, yang sudah menikah ya. Nah, tetapi karena dia lebih berat lagi sanksi daripada berzina, maka dia hukuman matinya itu disaksikan oleh penduduk suatu kota, suatu wilayah, ya. Kemudian dijatuhkan dari tempat yang paling tinggi di wilayah itu, ya, kemudian dengan mati, tapi sebenarnya itu tidak cukup, harus dilemparin batu juga, jadi dirajam juga gitu ya. Jadi sampai ya tadi memang sangat keras ya sanksinya. Atau yang diriwayatkan dari Imam Ali kalau beliau mengatakan bahwa beliau membunuh pelaku liwat dengan pedang kemudian membakarnya. Itu dilakukan oleh Ali ya. Kemudian karena demikian besar dosanya. Umar dan Utsman berpendapat dari pelaku itu ditimpuki dengan benda-benda keras sampai mati, maksudnya dirajam, ya artinya hukuman mati ya. Jadi semua berpendapat bahwa had atau sanksi pelaku liwat adalah hukuman mati atau dibunuh. Walaupun cara bunuhnya bisa berbeda-beda. Jadi Rasulullah SAW menyatakan man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulul fa'ila wal maf'ula bihi. Ini hadis riwayat Tirmizi. Siapa saja yang man wajadtumu, siapa saja yang kalian dapati dia melakukan pekerjaan kaum Nabi Lut atau homoseksual, maka bunuhlah al-fa'il wal maf'ul bihi. Jadi baik subjeknya ataupun objeknya, baik yang berperan sebagai laki-lakinya atau yang berperan sebagai perempuannya. Nah pertanyaannya, agamanya sekarang malah justru ini harus diposisikan sebagai hak asasi manusia, gitu kan? Perbuatan keji menjijikan ini dianggap sebagai normal dan itu ada kebebasan dan hak asasi manusia. Jadi dan ini senantiasa digemborkan di mana-mana. Ya, yang begitulah anak buah iblis itu gitu. Jadi memandang sesuatu penyimpangan itu dianggap baik-baik saja, dianggap itu hal yang biasa atau ya ini harus dihargai, harus dihormati dan seterusnya. Jadi memang gencarnya propaganda LGBT itu sebenarnya propaganda dari iblis yang kemudian diajarkan kepada pengikut-pengikutnya baik dari kalangan jin ataupun kalangan manusia. Dan setan dari kalangan jin dan manusia itu akan selalu mengompori orang untuk menyimpang dari ketaatan kepada Allah, untuk menyimpang ya, atau tadi justru sebaliknya bertentangan dengan apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga wajar pada setiap generasi ya, sebagaimana kita pernah membahas tentang setan ya. Jadi pasti lebih banyak pendukungnya ya ajaran iblis ini atau tadi ajakan-ajakan setan ini itu daripada orang-orang yang istiqomah bahkan menentang dan kemudian akan berusaha untuk mencegah ya perbuatan keji itu akan menyebar ya. Karena kalau bagi orang yang beriman itu udah mendengar kata-katanya sendiri sudah sudah memuakkan gitu ya. Karena suatu perbuatan yang sangat kotor, sangat menjijikan. Dan kemudian dia berusaha untuk agar tidak menyebar kebiasaan itu. Karena tadi namanya ajakan setan, ya. Jadi tadinya kemudian walaupun tadinya cuma ikut-ikutan, tapi kemudian menjadi kebiasaan. Bahkan sulit untuk melepaskan diri kebiasaan itu. Bahkan kemudian akhirnya mereka ingin dilegalkan, bahkan dinikahkan gitu ya, laki dengan laki. Jadi ini ajaran setan ini memang harus ditentang.
apapun apa ini, kenapa? Karena ini perbuatan yang akan mendatangkan malapetaka sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Lut. Setelah mereka melakukan perbuatan sodomi itu atau homoseksual itu, kemudian Allah hancurkan sehancur-hancurnya negerinya, ya, dihujani batu, kemudian dibalikan. Jadi yang tadinya dari atas kemudian jadi di bawah. Jadi rata dengan tanah sehingga seakan-akan itu tidak pernah ada penduduk atau mendiami kaum itu, apa kota Sodom itu. Dan sekarang diabadikan tetap kalau mulai perjalanan lewat daerah itu ada. Jadi ada semacam batu-batu yang kayak kalau di Padang itu dikenalkan yang siapa nama yang durhaka sama ibunya ya, Maling kundang. maling kundang. Nah, di situ itu sering kita juga dapatkan ya gambar-gambarnya bagaimana orang sedang hubungan penyimpangan ya, hubungan seksual laki-laki dengan laki-laki itu ada. Jadi itu dipertontonkan oleh Allah sehingga menjadi pelajaran bagi kaum yang datang sesudahnya. Dan tentunya ya harus dicegah ya, dan harus betul-betul diwanti-wanti ya, terutama ke anak kita. Jadi kalau dulu kita khawatir ketika melepas anak perempuan kita, sekarang anak laki-laki pun kita khawatir juga. Karena bisa jadi laki-laki ketika hidup dengan laki-laki pun bisa kemudian penyimpangan bahkan lebih hina daripada perzinahan, yaitu LGBT itu ya. Lesbian, kemudian gay dan seterusnya ya. Yang itu perbuatan yang tidak pantas dilakukan. Baik, itu yang saya pengantar obrolan kita ya. Saya kembalikan waktunya ke Mas Arya. Baik, terima kasih Ustadz atas penyampaian materinya, penyampaian yang sangat relevan Ustadz ya, terkait kondisi saat ini gitu ya. Jadi teknologi komunikasi, media sosial juga sangat baik untuk dakwah agama, tapi di lain sisi pun juga perilaku menyimpang pun juga disebar melalui media sosial juga ya, melalui teknologi komunikasi. Barusan saya baca Ustadz, di Amerika tuh ada pasangan suami istri, istrinya punya pacar perempuan, hidup bersama, mereka bilangnya malah menguntungkan, katanya bisa sama-sama mengurus anak gitu ya. Jadi luar biasa tanpa ada pesan-pesan bahwa ini nggak baik gitu ya. Jadi semacam jadi semacam propaganda gitu sebenarnya. Gitu. Baik, pembahasan yang menarik. Monggo teman-teman yang ada pertanyaan atau ingin didiskusikan, dipersilahkan disampaikan langsung ke Ustadz Samsudin. Itu ada Kang Gugut tuh kemarin. Oh iya, Kang Gugut. Apa kabar Kang Gugut? Lama tidak berjumpa di udah di mobil. Di grup. Minggu lalu saya absen jadi nggak ketemu sama Kang Gugut. Monggo. Baik, sebelum yang lain Ustadz mau ada apa? Mungkin bisa kasih pandangan. Jadi kan kita percaya Ustadz ya bahwa Allah menciptakan kita atau ibunda kita melahirkan kita tuh dalam kondisi yang normal Ustadz ya. Artinya tidak ada bahwa terlahir dalam kondisi bahwa kita homoseksual atau lesbian gitu ya. Nah, tentunya ada usaha-usaha untuk melakukan, tadi sempat Ustadz menyinggung tentang bagaimana mengajarkan anak kita, atau dengan kata lain melakukan pencegahan Ustadz ya, pencegahan supaya anak-anak kita tidak terpapar perilaku yang menyimpang. Kemudian bagaimana tindakan kita juga kalau kita menemui entah siapa ya, mudah-mudahan kita tentunya tidak mudah-mudahan tidak terjadi gitu ya di antara keluarga kita, bagaimana melakukan ininya ya, mengatasinya apabila kita mengetahui hal itu terjadi, entah itu teman atau siapapun saudara terdekat kita. Itu saja Ustadz, mungkin Ustadz punya pandangan. Ya, kan ada yang mengklaim katanya ini memang bawaan gitu ya. Jadi bukan penyimpangan gitu. Ada yang mengatakan itu penyakit gitu ya. Ada penyakit, ada yang mengatakan bawaan ya, dan seterusnya. Tapi sebenarnya Allah itu menciptakan pasti jenis kelamin itu clear, laki atau perempuan.
Kalau ataupun ada penyimpangan secara fisik ya, misalnya ada yang memang dia misalnya alat reproduksinya tidak berkembang. Misalnya ada dua-duanya, yang satu tidak berkembang. Dan itu yang kemudian dibolehkan oleh syara untuk dioperasi disesuai dengan yang berfungsi gitu. Itu karena memang dari lahir misalnya ada dua dan tidak berfungsi salah satu gitu ya. Dan kemudian kecenderungannya. Tetapi normalnya sunatullahnya itu lahir laki atau perempuan. Makanya kalau kita belajar bahasa Arab kan domirnya hanya mudzakkar muannas saja. Nggak ada campuran mudzakkar dengan muannas. Jadi domirnya kalau tidak hu ya ha gitu kan. Makanya kita doakan yang meninggal juga kan Allah maghfir laha atau Allah maghfir lahu kan. Nah kalau yang misalnya yang tadi laki atau perempuan gimana? Kan nggak ada domir huha. Hahu itu nggak ada kan. Jadi kalau tidak Allah maghfir lahu, Allah maghfir laha. Nggak ada kemudian Allah maghfir lahuha atau lahahu gitu ya. Jadi aneh-aneh itu. Artinya memang sunatullahnya memang Allah akan menciptakan ya laki-laki dan perempuan. Dan itu diulang-ulang dalam Al-Qur'an. Ya, bahwa kami telah menciptakan ya laki-laki dan perempuan. Dan kemudian berpasang-pasangan gitu. Dan berpasang-pasangan gitu. Itu clear gitu. Nah, maka dari itu supaya tidak terjadi penyimpangan perilaku, syariat Islam mencegah dari awal. Bagaimana misalnya Rasulullah meminta pertama tidak boleh satu tempat tidur, dipisah gitu, laki dan perempuan. Kemudian pakaiannya sudah dari kecil itu dipisah. Kalau yang perempuan diberikan pakaian perempuan, yang laki-laki dikasih pakaian laki-laki. Kemudian pergaulannya, permainannya, jadi permainannya dipisah tuh. Yang laki-laki dikasih permainan laki-laki, yang perempuan dikasih permainan untuk perempuan. Kemudian cara perlakuan orang tuanya, memperlakukan anak laki-laki berbeda dengan memperlakukan anak perempuan. Jadi dari awal sehingga yang laki betul-betul maco gitu jadi laki-laki, yang perempuan memang jadi feminis, memang dia perempuan gitu. Jadi keibuan dan seterusnya. Dan ini memang harus punya ilmunya. Jadi jangan sampai orang tua membiarkan anaknya yang perempuan ke laki-lakian, yang laki-laki ke mayu. Nggak boleh. Dan itu murni kesalahan orang tuanya. Jadi orang tuanya nggak bisa kemudian gimana ya bawaannya memang dari awal ke mayu. Enggak. Karena salah perlakuan, salah didikan, salah arahan. Dan Islam telah mengatur. Tidak boleh anak perempuan dicampur dengan anak laki-laki. Nggak boleh anak laki-laki dan anak perempuan main bareng-bareng. Dengan permainan ya, atau dengan tadi main-mainan yang apakah itu jenis laki-laki atau perempuan harus dipisah. Tadi kemudian pakaiannya harus dibedakan, perlakuannya ya dari bapak atau dari ibunya itu harus berbeda. Jadi jangan sampai dibiarkan anak laki-laki ya perlakuannya seperti ke anak perempuan. Aja jadi kemayu ngikutin ibunya gitu. Dan jadilah tadi bingung gitu. Nah, kalau sudah jadi kebiasaan, jadi karakter ini jadi repot. Walaupun pasti bisa berubah. Kalau memang punya keinginan untuk berubah gitu. Karena kalau kembali dia ke fitrah sebenarnya ya bisa kembali. Karena fitrahnya nggak seperti itu. Jadi kalau orang misalnya taubat, kemudian dia ingat akan dosanya dan seterusnya, dia akan normal lagi. Karena itu namanya penyimpangan. Penyimpangan itu kalau dikembalikan kepada asalnya ya pasti akan bisa gitu. Justru yang susah itu sebenarnya menyimpang dari fitrah. Itu lebih susah sebenarnya. Dan itu pasti perlu proses. Jadi orang-orang yang tadi yang kemayu atau kemudian yang kayak laki-lakian itu proses pembentukannya itu lama banget karena menyimpang dari fitrahnya. Jadi jangan dibalik-balik. Seakan-akan kalau ini ya ini memang udah kayak gitu saja atau dianggap sebagai penyakit, enggak. Ini karena satu proses pendidikan yang salah. Itu yang pertama. Jadi ini kewajiban kita semua. Yang punya anak atau kalau anak yang sudah besar-besar mungkin punya cucu, jangan sampai tadi kita jadi kakek nenek, kemudian kita ngasuh cucu ya, karena sayang, ya kemudian salah perlakuan, nanti bertanggung jawab kita, ya, bertanggung jawab di hadapan Allah, kemudian mencetak cucu kita menjadi menyimpang, terjadi penyimpangan. Jadi ini maksudnya bisa disembuhkan ya, kalau dia sungguh-sungguh untuk mau sembuh dikembalikan ke fitrahnya, ya. Insya Allah bisa. Jadi tidak ada yang katanya yang ini susah udah nggak bisa. Justru yang nggak boleh itu dianggap legal, dianggap ini normal,
dan bahkan harus diberikan ruang dan kemudian harus dihargai. Ya, ini yang terjadi sekarang, itu akan semakin menyimpang. Dan siapa sih sebenarnya kalau misalnya ada orang tua anaknya jadi berubah seperti itu, pasti sehebat apapun. Ya, saya pernah melihat ada video seorang bapak jadi malu ketika anak laki-lakinya berubah jadi perempuan. Jadi dia sedih banget gitu. Jadi yang tadinya dia banggakan kemudian berubah menjadi kesedihan. Ya, saya kira yang semua orang yang normal sedih kalau kemudian anaknya tadi berubah ya, yang harusnya dia akan bangga punya anak laki-laki berubah jadi perempuan, atau yang perempuan ya jadi kebanggaan punya anak perempuan berubah jadi aneh gitu ya, jadi menyimpang. Ya kurang lebih itu aja. Ada Teh Evil itu udah. Baik, Ustadz Evel, monggo. Hatur nuhun Arya, hatur nuhun Kang Ustadz. Mengingat cerita ini saya jadi ingat waktu masih di Pekanbaru dulu, saya punya tetangga dan dia punya salon. Biasanya kan salon-salon apa namanya kalau Melambai ya. iya, melambai begitu, mereka punya salon. Terus pernah kita mengajaknya bicara dan dia mengaku bahwa sebenarnya dia memang dilahirkan sebagai seorang perempuan, cuma gimana ya, dia tidak menyalahkan sama Allah, karena kalau menyalahkan sama Allah mungkin dia tidak sholat ya. Kalau dari segi sholat dia juga sangat rajin, tapi dia mengatakan bahwa seolah-olah dia itu adalah wanita soleha gitu kan. Jadi sholatnya pakai mukena gitu. Terus laki-laki, padahal laki-laki, dan dia pinter make up segala macam gitu kan. Teman-temannya, sobat-sobatnya juga perempuan dan waria gitu. Jadi setiap hari Minggu, setiap malam Minggu itu teman-temannya yang dari Padang, yang dari Medan, dulu saya di Pekanbaru. Jadi yang dari Padang, dari Medan itu hampir setiap malam Minggu selalu kumpul di rumah dia untuk berpesta ala mereka gitu ya. Itu yang saya sedihkan tuh, seolah-olah dia tidak menyalahkan, tidak menganggap bahwa dirinya itu janggal karena dia merasa bahwa saya perempuan gitu loh Ustadz. Nah itu saya hanya ingin cerita saja. Lalu saya ingin mengulang pertanyaan saya minggu lalu mengenai suatu saat saya pernah nonton di YouTube cerita tentang laki-laki yang kemayu ini gitu kan. Terus dia juga senang sama lelaki, teman lelakinya selalu digodain tapi yang ceweknya dia jauhin gitu kan. Sampai suatu saat orang tuanya atau ada sekelompok yang mengaku ustaz mendatangi rumah dia, akhirnya diruqyah, dan kemudian setelah selesai diruqyah dia kembali menjadi cowok yang sebenarnya. Jadi gayanya tidak kemayu lagi tapi jantan. Itu mengenai ruqyah. Lalu suka ada juga di TV-TV kita yang mempertontonkan seorang yang bisa menghipnotis. Jadi host-host yang kemayu itu dihipnotis menjadi maco. Nah, apakah memang bisa seperti itu, Ustadz? Itu aja yang ingin saya sampaikan. Hatur nuhun. Ya. Tentang ruqyah ya, tentang ruqyah. Ruqyah biasanya kan orientasinya untuk mengeluarkan misalnya makhluk halus atau dari kalangan jin yang mengendalikan pikiran atau tadi perasaan dari orang-orang yang dia masukin gitu ya, atau dia kendalikan. Itu kemudian melakukan ruqyah. Ada ruqyah itu sebenarnya bahasa Arab, bahasa Indonesianya jampe gitu, jampe. Yang ada ruqyah itu ada yang syar'i, ada yang non syar'i. Yang syar'i itu yang kemudian kita kembalikan pada Allah. Jadi disadarkan yang bersangkutan sehingga jiwanya tidak kosong, sehingga jiwanya dia selalu ingat sama Allah, sehingga setan akan tidak bisa mengendalikannya. Yang sebagaimana kita bahas tentang setan ya, tentang iblis telah berjanji akan mendatangi anak Adam dari depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Kemudian kata Allah ketika malaikat menyampaikan itu, kasihan anak Adam ini ya Allah ya. Kemudian kata firman Allah, ada dua arah yang tidak bisa diganggu oleh setan, yaitu dari arah atas dan dari bawah. Kalau dia senantiasa berdoa, menegakkan tangan, minta sama Allah, maka setan tidak bisa masuk di situ. Kemudian kalau dia sujud, dia tersungkur, maka setan juga tidak bisa masuk menghalangi itu. Sehingga disadarkan ketika dia ingat sama Allah. Jadi biasanya pendekatnya dengan tadi sholat, karena berdoa dan sujud itu ya aktivitas sholat sebenarnya. Makanya
caranya bagaimana disadarkan, dia diingatkan sama Allah, kemudian dia lakukan proses penyembuhannya itu dengan rajin sholat, maka otomatis setan yang menggoda dari makhluk halus ya, dari jin itu akan tidak betah di situ, akan keluar. Nah itu ruqyah syariah gitu ya, dengan disadarkan itu. Nah ada yang non syar'i, biasanya menggunakan makhluk halus lagi. Jadi ngejampe, jadi mengusir jin dengan menggunakan jin juga gitu ya. Nah, itu para dukun biasanya, para dukun ini yang harus kita cegah karena ini bisa jadi malah semakin sesat ya. Nah itu terkait dengan fungsi ruqyah sebenarnya. Maka fungsi ruqyah ini sebenarnya Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita meruqyah sendiri, mandiri. Diajarkan oleh Rasulullah setiap kita hendak tidur, bacalah ya surat Al-Fatihah, kemudian baca ayat kursi, dan dengan maknanya kita memahami artinya ya. Kita bagaimana kita meyakini Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Jadi kita ini kan kepada Allah, kemudian yang kata Rasulullah, siapa yang membaca itu maka Allah akan menjaga, akan menurunkan malaikat menjaga dia dari godaan setan, dari yang nampak ataupun yang tidak nampak. Kemudian baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi paket itu ya, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dibaca dan kita pahami isinya. Jadi membaca dengan dari hati isinya, artinya dipahami, dan itu insya Allah kita sudah hafal semua, dan kemudian sekarang ini memahami maknanya dan itu diyakini. Jadi karena makhluk halus ini, jin ini itu bukan takut ke bacaannya, tetapi takut kepada orang yang membacanya, yang membacanya dengan keyakinan. Karena ayat-ayat ini ayat-ayat tauhid, ayat-ayat akidah. Jadi kalau dia hanya memasrahkan hidupnya pada Allah, maka mereka akan tidak akan sanggup menggodanya. Maka dibiasakan setiap sedang tidur, maka insya Allah tadi kalau itu memang dia perilakunya dikendalikan. Jadi tadi misalnya yang kemayu, yang ini karena dikendalikan jiwanya oleh makhluk gaib, maka itu yang sebenarnya yang bisa diruqyah. Cuman permasalahannya tidak semua orang yang kemayu, orang yang kemudian jadi ini itu karena dikendalikan oleh jin gitu ya, oleh makhluk halus, tapi memang dia dibentuk dalam proses perjalanan hidupnya sehingga menjadi seperti itu. Ini memang betul-betul karena proses lingkungan, karena pengaruh lingkungan ya. Maka yang kayak gini ya susah untuk diruqyah karena dia ini sudah seperti itu. Artinya kalau misalnya ini kan mengeluarkan setan dalam bentuk jin ya, setan dari kalangan jin ya, itu ruqyah itu. Ini dianya sendiri sudah jadi setan gitu. Ngikuti hawa nafsunya gitu kan, biasanya itu hawa nafsunya. Maka ini nggak bisa diruqyah karena justru harus disadarkan. Yang seperti ini nggak bisa dengan ruqyah. Tapi ruqyah itu kalau tadi dia memang dipengaruhi, dikendalikan jiwanya oleh makhluk halus gitu ya, maka diruqyah. Tapi kalau yang dia sudah mengikuti, sudah karakternya seperti itu karena proses yang dalam proses pendidikannya, dia lingkungannya dikondisikan sehingga terjadi penyimpangan, maka kita harus sadarkan. Dan ini tentunya prosesnya bertahap dan harus dikondisikan gitu ya. Jadi harus dikondisikan dan selalu diingatkan sama Allah, karena nanti rasa takut kepada Allah, ancaman dari Allah itulah akan kemudian merubah pola pikir dan pola sikapnya. Jadi memang itu tidak bisa hanya cukup diruqyah gitu ya, tapi harus dikondisikan, dia diajak. Jadi bertobat dan kemudian dikondisikan. Ya, dulu ada kalau di dulu Qodiyah Nasabandia itu yang di di Tasik ya. Itu memang sengaja ada namanya adalah inabah. Itu memang yang seperti ini disuruh tobat yang tadi dipaksa. Malam-malam dikecuburkan ke kolam mandi, kemudian sholat tahajud, kemudian dikondisikan macam, sehingga kemudian terjadi perubahan. Ya, memang dikondisikan untuk bertobat, yang kena narkoba, yang tadi yang jadi penyimpangan seksual dan seterusnya, itu bisa sembuh. Artinya gini, semua ini bisa sembuh pasti ya, asal yang bersangkutan menyadari dan kemudian mau berubah. Intinya seperti itu. Tapi ya bagi kita ini bagaimana agar kita benar mendidik anak-anak kita atau cucu-cucu kita agar sampai tadi terjadi penyimpangan. Karena balik lagi nih, penyimpangan dari fitrah itu melalui proses. Pasti tidak ujuk-ujuk gitu ya. Dan itu
mengembalikan juga harus proses juga. Harus proses juga, jadi tidak bisa ujuk-ujuk gitu, simsalabim gitu. Dan itu yang paling efektif, dia dikembalikan, dia ingat sama fitrahnya seperti apa dan harus seperti apa, dan bagaimana apa yang dia lakukan itu kemaksiatan yang luar biasa, perbuatan yang akan mendatangkan tadi kehinaan dia hidup di dunia dan kehinaan yang abadi di akhirat. Karena orang-orang yang seperti ini sulit harapannya untuk masuk surga. Sulit harapannya untuk masuk surga. Kenapa? Kalau sampai mati dalam kondisi itu sanksinya kan berat. Soalnya dulu para khalifah khulafaur rasyidin itu juga bagaimana menentukan kalau hukuman mati itu sepakat semua, karena memang Rasulullah menyampaikan seperti itu kan. Tetapi cara hukum matinya yang bisa membedakan, karena ini perbuatan kemaksiatan yang menjijikan yang luar biasa, tidak hanya cukup hukuman mati, tapi cara mematikannya juga tadi bagaimana tidak dihargai lah. Jadi mayitnya juga nggak dihargai gitu. Jadi nggak ada nilainya. Jadi dunia jadi tercela terhina, di akhirat apalagi. Ya, dia akan mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ya seperti itu kondisinya. Jadi ya tadi yang diruqyah bisa ya kalau itu dia memang dikendalikan. Bisa diruqyah, tapi kalau yang bukan dikendalikan, dianya sendiri berkarakter seperti itu, atau tadi karakter buruk itu kan disebut setan ya. Dulu jadi setannya harus disadarkan gitu, didakwahi. Wallahu a'lam bishawab. Berarti tetangga saya yang di Pekanbaru itu udah jelas nggak bisa diruqyah ya Ustadz ya? Iya, dia harus disadarkan. Iya, karena memang kemungkinan besar bukan karena kemasukan ya, karena kan iya. dia rajin sholat tapi sholatnya pakai mukena, terus dia rajin tahajud, duha sama puasa itu, tapi dia lakukan sebagai seorang muslimah menurut dia gitu. Iya. Ya, itu Jadi ya. memang bukan karena Harus disadarkan dia. Disadarkan. Jadi dia bisa bernilai itu ibadah dia kalau dia memang sesuai dengan fitrahnya kan gitu. Jangan dianggap sebagai itu bukan suatu penyimpangan. Itu yang repot ya. Jadi kita harus menjadi, kalau dia memang masih tadi ada rasa takut kepada Allah, kemudian pengen juga ada pahala, pengen surga, itu sebuah modal bagi dia untuk bisa disadarkan. Jadi memang harus disadarkan. Dan apa yang dilakukan itu adalah penyimpangan terhadap hukum syara dan sanksinya berat gitu. Ya, biasanya yang seperti ini ya bisa berubah. Tapi tadi proses, jadi rubahnya juga proses, nggak bisa ujuk-ujuk gitu. Ya mungkin ada juga yang kemudian ada pengalaman spiritual, kemudian dia akhirnya tobat, kemudian berubah total, mungkin ada. Tapi umumnya karena ini tingkah laku ya atau karakter ya, itu melalui proses. Ya, memang harus sabar, dan seperti itulah kita harus bagaimana mendakwahi orang-orang itu yang dianggap biasa dan harus dihormati, dihargai macam-macam. Enggak, ini harus didakwahi, harus disadarkan gitu. Dan itu kewajiban kita semua. Kalau kita punya saudara, malah jangan sampai kemudian jangan nggak apa-apa gitu, udah normal-normal saja, enggak. Ini bertentangan dengan syariat. Ini bukan penyakit, ini penyimpangan. Kalau penyakit kan kadang-kadang ya sudah namanya penyakit gitu ya. Enggak, ini bukan penyakit, ini penyimpangan. Ya itu kita sampaikan. Makanya saya melihat kasus ketiga yang saya sampaikan tadi, kan suka ada acara di TV yang menghipnotis laki-laki yang kemayu menjadi maco. Kalau memang bisa seperti itu, apakah bisa dilakukan seumur hidup? Kayaknya nggak mungkin juga ya Ustaz. Nggak mungkin, kalau hipnotis itu kan sesaat itu. Begitu itu balik lagi. Ada yang tepuk tangan, balik lagi dia. Jangan-jangan skenario aja tuh, Teh. Kadang-kadang skenario gitu ya. Kadang-kadang suka ada tuh konten gitu ya. Sama yang sholat percaya aja ya. Teh Evelyn percaya. Nggak mungkin lah, jadi kan hipnotis itu. Saya kadang-kadang nggak yakin orang bisa menghipnotis ya. Baik, Ustadz Tevel, semoga sami-sami. Monggo, udah bro, punya tetangga yang ini juga, salon juga. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang kalau kita bicarakan kaum ini yang mereka mengekspos diri ya, kemudian
ingin memposisikan bisa berpasangan sesuai dengan yang diinginkan, gay gitu ya, dengan sesama laki-laki, sama perempuan, memang terkesan kan mereka tuh benar-benar salah gitu ya. Nah, coba kalau kita pada satu posisi tadi yang dibilang, ini mengenai penyakit ya. Kalau saya melihat bukan penyakit, mungkin terlalu apa ya, buat saya sih terlalu jahat ya. Bisa saja mungkin apakah bisa digolongkan takdir, Ustaz. Saya menyebut dan ini mungkin ada juga terjadi di kita, di sekitar kita ya. Mohon maaf ya saya menyebut nama ya, itu satu perancang busana terkenal dari Sumatera Barat. Ya, mungkin sekali aja kita sebut lah ya, namanya Ramli ya. Ya, kalau Yunas kayaknya sembuh gitu loh. Ramli gitu ya, itu dia dari kecil dalam balutan, menurut saya dalam balutan kan dan kesayangan mamanya ya, balutan kehidupan agama yang kuat menurut saya ya. Tetapi sepertinya saya menduga memang yang bersangkutan entah itu takdir ya, saya kira kalau penyimpangan tidak ya. Soalnya yang bersangkutan memang dari kecil yang saya baca itu menyukai pekerjaan wanita ya, salah satunya adalah merancang pakaian, menjahit ya. Dan setahu saya dalam pikiran saya ya, ini mungkin ada masalah dengan yang bersangkutan sehingga sampai almarhum ini meninggal ya, itu belum berpasangan. Ya, belum berpasangan. Tapi saya berpikiran kemungkinan ya yang bersangkutan ini gagal untuk menjadi sebagai pria tulen gitu ya. Tetapi saya juga berpikiran jangan-jangan dari kecil memang dia ada sesuatu yang terjadi ya. Kita nggak bisa bilang itu apakah penyimpangan, apakah itu penyakit ya, tapi memang saya kok lebih cenderung apakah itu takdir ya, Ustadz ya. Ada persoalan di situ sehingga memang dari kecil emang dia susah untuk maco gitu, malah lebih feminin. Gitu. Nah, tetapi sama dengan yang tadi yang dibilang oleh Eiffel, sama-sama takwa gitu ya. Tapi kalau yang versi Eiffel dia mengekspos dirinya berani gitu loh. Tapi ada beberapa orang yang merasa itu kayaknya ada terjadi kelainan, tidak diekspos karena akan memberikan satu penilaian yang tidak baik. Apalagi ada satu image dari seperti yang dirasakan oleh Kang Gugut ya, yang kalau kata orang Padang jajo ya, jajo itu jijik gitu ya. Nah, sehingga dia nggak nampakkan tuh, tapi nggak berhasil juga untuk bisa ke normal gitu. Nah, yang seperti ini bagaimana Ustadz ya? Apakah memang kita terima apa adanya ya tanpa kita memaksakan? Karena dalam pengamatan saya ada juga orang-orang tertentu yang walaupun dengan cara halus ya, dipaksakan pun itu mereka malah tambah nggak suka gitu loh. Ya, itu dipaksakan untuk normal. Ada juga yang dipaksakan untuk ibadah pun juga nggak suka gitu loh. Itu ya ada yang dalam pengamatan kami ya, saya gitu ya, di lingkungan-lingkungan yang mungkin dari anak buah, dari lingkungan kerja, teman gitu ya. Itu yang saya bisa amati gitu, Ustadz. Nah, bagaimana kalau ini terjadi, Ustadz ya? Iya. Jadi gini, kalau senantiasa dikaitkan dengan takdir, kan saya pernah menyampaikan ya, bahwa takdir itu bisa dirubah oleh manusia bersangkutan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi semuanya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum atau seseorang kecuali orang itu atau kaum itu yang mau merubahnya. Jadi karena kita tidak bisa tahu takdir kita seperti apa kan. Nah, itu kait-kaitannya dengan takdir. Artinya syariat itu justru untuk kita ikuti supaya takdir kita bisa kita ketahui itu. Kalau kita ngikuti syariat Allah, maka takdir kita ya pasti baik, gitu kan. Sebaliknya kalau kita ngikuti hawa nafsu kita, ya pasti takdirnya jelek, gitu. Jadi kemudian itu tidak bisa disalahkan karena takdir Allah itu tidak memaksa, tapi karena Allah sudah memberikan petunjuk kan, petunjuk Al-Qur'annya macam-macam gitu kan. Makanya
Kalau kaitan dinisbatkan ke takdir itu sebenarnya cari alibi saja, cari untuk menutupi ketidakmauan dia untuk merubah diri gitu kan, atau karena dia ngikutin apa yang maunya hawa nafsu dia, itu ajakan hawa nafsu dia, ya dia kemudian kemudian oleh Allah dibiarkan. Jadi kalau orang-orang ikuti hawa nafsunya, oleh Allah dibiarkan. Jadi sesuai, dan dia merasa baik gitu kan. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan kan, hal nunabiukum bil asarina amal alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sunnah. Wahai Muhammad, maukah kami sampaikan, kami ajarkan, kami beritahukan tentang orang paling rugi hidupnya di dunia, yaitu orang yang hidupnya sesat karena ngikutin hawa nafsunya, tapi mereka menganggap telah berbuat baik. Jadi mereka beranggapan terbuat baik, salah tapi dianggap benar gitu, dianggap baik-baik saja gitu kan. Nah, itu juga gini, bagaimana ini kan dikental dengan agama. Jangan-jangan penampilan agamanya itu bukan karena keimanannya. Jadi sebagaimana yang pernah saya sampaikan, bahwa kalau iman dan bertakwa yang sebenar-benarnya, maka akan terekspresikan dalam kesehariannya. Jadi memang, dan itu diniatkan karena Allah. Ya, karena Allah. Jadi memang dia takut sama Allah gitu kan. Takut sama Allah. Jadi kalau takut sama Allah, pasti itu akan berubah. Akan berubah. Jadi saya tidak percaya ada orang kemudian sungguh-sungguh mau berubah, tapi kemudian tidak ada pengaruhnya. Jangan-jangan dia cuman hanya di mulut saja mau berubahnya, tapi pakaian dia nggak mau berubah gitu. Atau tadi misalnya kelihatannya ini agamis gitu. Jangan-jangan ya itu hanya menutupi saja atau kelakuan seperti hanya orang-orang munafik. Walaupun kita tidak bisa nuduh setiap orang itu munafik, tapi jangan-jangan kan bisa nggak serius dia, mau berubah juga nggak serius gitu. Karena kalau serius pasti setiap orang yang berbuat baik pasti Allah akan memberikan kebaikan. Jadi man amila sholihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha. Jadi siapa yang berbuat baik maka kebaikan dirinya. Kalau dia sungguh-sungguh mau berubah gitu, taubat gitu ya, pasti Allah akan bantu, akan tolong gitu. Nggak mungkin nggak akan Allah biarkan gitu. Tapi kalau dia berpura-pura tobat, tapi hatinya sebenarnya ngikutin hawa nafsunya, ya Allah akan biarkan dengan seperti itu. Itu makanya dalam ayat Al-Qur'an banyak Allah biarkan ya mereka terombang-ambing dalam kemaksiatannya dan mereka biasa baik-baik saja. Nah, atau misal gini, apa mungkin karena genetik. Nah, ini ceritanya lain kalau secara genetik ya. Artinya di penyimpangan memang sejak lahir dari secara genetik. Yang mau tidak mau itu harus disesuaikan dengan secara genetiknya. Karena ada misalnya tadi ada orang yang punya alat kelaminnya bisa 2 gitu ya. Kemudian ini kan secara genetik dan itu boleh dioperasi untuk kemudian dinormalkan yang berfungsi yang mana gitu. Jadi bukan karena faktor lingkungan. Jadi ada penyimpangan ini ada 2 ya, sama dengan di tanaman ini kan ada yang genetik, ada yang karena lingkungan, faktor lingkungan. Yang kita bahas di sini ya penyimpangan karena faktor lingkungan dan dia mengikuti hawa nafsunya gitu, mengikuti kebiasaan lingkungannya. Makanya hati-hati tadi dari awal kalau Islam itu kan laki perempuan dipisah kemudian dibedakan macam-macam, itu proses supaya lingkungannya membentuk dia sesuai dengan fitrah dia gitu. Malah justru sebaliknya kalau tidak dilanggar, tidak diikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ya tadi pada faktor lingkungan justru akan membentuk penyimpangan. Ya sebagaimana di makhluk yang lain ya, karena lingkungan itu bisa merubah, jadi merubah karakter yang terlihat ataupun karakter kebiasaan. Jadi pola sikap jiwanya gitu ya. Karena lingkungan. Tapi kalau genetik memang ya dan genetik harus dirubah apa yang jadi fungsinya, karena genetik terekspresi dalam fisik. Jadi kalau fisiknya memang ternyata dia suaranya jadi laki-laki, bisa perempuan ya, nah laki-laki kemudian tumbuh misalnya jakun macam-macam, dan ternyata memang ada tadi yang memang berfungsinya juga laki-laki walaupun ada itu perempuan gitu ya. Ada perempuan, maka difungsikan sesuai dengan yang mana yang aktif, maka itu dibolehkan kalau genetik ya. Genetik. Jadi tidak semua merubah itu operasi itu diharapkan. Ya, dilihat dulu. Jadi itu justru untuk menormalkan. Misalnya ada hidung ya, hidungnya misalnya fungsinya jadi misal lubangnya ke atas. Ya, itu dioperasi malah harus kan supaya dia bisa normal kan gitu ya. Tapi kalau dia hidungnya karena
pengek atau nanti pesek gitu ya. Kemudian dia dirubah, dimancung-mancungin, itu yang nggak boleh. Nggak boleh merubah-rubah apa yang telah Allah tentukan. Justru dia harus bersyukur dibentuk oleh Allah wajahnya seperti itu. Dan sekarang kan ngetren juga tuh dirubah, dipermak macam-macam. Itu perbuatan-perbuatan disebut dalam Al-Qur'an itu perbuatan setan. Setan tuh nyuruh merubah-rubah makhluk ya, merubah-rubah ciptaan Allah kemudian dia ikuti. Maka dia akan menjadi makhluk yang dibenci oleh Allah. Karena kok dia bisa mendefinisikan baik dan buruk dan kemudian menyalahkan dia seperti Allah yang begitu baiknya menciptakan manusia itu fi ahsani taqwim ya, pada makhluk yang paling baik. Dan makanya seganteng-gantengnya monyet pasti lebih ganteng manusia yang paling jelek. Itulah itunya. Jadi makanya relatif kalau fisik itu ya, cantik atau ganteng atau jelek itu ternyata faktor penentunya bukan di fisiknya ternyata. Dalam faktanya ya, itu penentunya adalah jiwanya. Jadi biasa fisiknya misalnya cantik, malah tadi ada lagu Sunda itu namanya runtah. Lagu runtah itu dulu ya sekarang ngetren lagi tuh, Mas, muncul lagi yang lagunya Doel Sumbang gitu kan. Kenapa yang cantik itu yang jadi runtah gitu. Runtah itu sampah, jadi sampah gitu kan. Itu ternyata memang beneran cantik atau ganteng itu ternyata tidak ansih berdasarkan fisik. Justru yang paling dan itu kuat misalnya jadi penilaiannya jadi ini kalau tadi pola sikap jiwanya. Jadi atau akhlaknya gitu ya, atau hatinya gitu. Ya kita bisa merasakan, bisa bergaul dengan itu. Dan dari secantik-cantiknya manusia kalau sudah tua jadi peot juga. Seganteng-ganteng segagah-gagahnya adalah seorang laki-laki kalau sudah tua peot juga, ompong juga, jelek juga ya. Jadi itu kalau fisik ya. Tetapi kalau yang cantiknya pola sikap jiwanya tidak akan berubah tuh. Gantengnya tidak akan berubah, cantiknya tidak akan berubah. Makanya semakin tua malah semakin disayang. Makanya Allah turunkan rahmat ya. Jadi rahmat kasih sayang bukan hanya sakinah mawadah tapi juga rahmat. Itu karena Allah yang memberikan itu semua. Nah, kembali lagi tadi kalau saya simpulkan jadi kalau memang itu genetik ya boleh, kemudian mana yang normal gitu ya diluruskan atau diikuti seperti itu. Tapi kalau yang berubah karena lingkungan, nah itu yang harus dikembalikan. Itu harusnya dan itu kewajiban kita. Baik ketika kita mendidik anak atau ketika kita tadi bagaimana menyembuhkan itu, dan itu bisa sembuh kalau yang bersangkutan memang sungguh-sungguh bertobat gitu. Jadi kalau dia betul bertobat ya tidak ada yang tidak bisa. Jadi dulu para sahabat itu gimana Umar bin Khattab yang tadinya ada penjahat besar lah gitu ya di Makkah, kemudian bisa berubah 180 derajat menjadi luar biasa gitu ya. Yang tadinya membenci Rasul menjadi orang yang paling mencintai Rasul. Yang tadinya maksiat apapun dikerjakan berubah. Beliau menjadi terdepan, bahkan disebut dengan Al-Faruq, yang pemisah antara hak dan batil. Itu Umar bin Khattab. Artinya dengan kesungguh-sungguhan dia bertobat, semuanya bisa berubah. Yakin bisa berubah. Tapi tadi ketika kita mengajak mereka berubah, karena waktu proses terjadi penyimpangan juga prosesnya cukup lama, maka perubahan pun harus sabar. Dan terus harus sungguh-sungguh. Jadi dia diingatkan terus kepada Allah, ya kemudian tadi yang nilai yang dia ibadah selama ini bisa jadi tidak berarti sama sekali di hadapan Allah kalau dia tetap penyimpangan itu dia ikuti. Ya, tetap dia ikuti. Jadi ya harus memang sungguh-sungguh, dan itu harus bantuan dari orang-orang terdekatnya. Harus ada bantuan. Karena kalau dibiarkan mereka dengan komunitas seperti itu nggak akan berubah. Pasti. Karena dia ada temennya kan gitu. Bahkan kemudian penyimpangan itu mengatakan ya udah masuk neraka juga udah siap kan gitu kan. Ada kan yang nyimpang itu malah udah kepalang basah gitu kan. Padahal nggak kayak gitu. Jadi Allah itu Maha Pemurah, Maha Pengampun. Jadi apapun yang dia lakukan, kejahatan sebesar apapun, maksiat sekeji apapun, kalau dia taubat nasuha pasti Allah ampuni. Ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah terlanjur menganiaya diri sendiri, terlanjur berbuat maksiat, jangan pernah berputus asa dari kasih sayang Allah, karena Allah akan mengampuni semua dosa. Karena Allah itu Maha Pengampun lagi penyayang. Jadi itu yang harus dikuatkan terus gitu ya. Dan itu harus dibimbing mau tidak mau.
Malam ini Kang Gugut sudah Ya, desain. mangga Kang Gugut langsung ke Ustadz Sam. Ya, makasih Kang Sam. Udah masih di Assalamualaikum jalan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah sampai rumah, cuman lagi baru mau masuk rumah. Iya. Jadi gini, Hati-hati kalau saya parkirnya. udah parkir, tenang aja, ini lagi buka pintu aja. Udah mau masuk. Nah, enggak, saya tuh mungkin tadi kan masalah ini kan masalah LGBT ini kan sangat masif ya, masif sekali. Mau dari apapun, dari sisi TV ya, film, artis-artis itu kan kayaknya kok semakin mengerikan lah kasarnya gitu. Nah, ini yang pertama tuh saya kalau ngelihat apakah ini bagian dari tipu muslihatnya Dajjal yang semakin dekat lah kasarnya gitu. Semakin karena semua kalau Dajjal kan modelnya yang mencampur adukan antara yang benar dan salah. Jadi sehingga orang tuh tidak merasa itu salah, tidak merasa salah, padahal dia tahu secara hati itu salah gitu. Tapi karena ngelihat wah ini ada ada rasa yang tadi hak asasi manusia dan lain sebagainya. Nah, apakah itu satu? Terus yang kedua saya yang mau menanggapi yang Kang Daniel tadi, Bang Daniel tadi mengenai takdir. Saya sih terus terang, insya Allah saya nggak pernah percaya takdir Allah itu jelek gitu. Allah tuh selalu menciptakan sesuatu dengan sempurna gitu, dan yang terbaik yang buat manusia. Cuman kita saja yang menyalahgunakan takdir itu sehingga kita merasa bahwa semua itu ya nafsu lah, lebih ke nafsunya gitu. Jadi akhirnya kita bisa menyalahkan yang lain, nah itu menjerumuskan lah kasarnya gitu. Dan terus terang ya kalau dalam ciptaan Allah itu kan di mana-mana Adam dan Siti Hawa, bukan Adam sama Om John gitu kan, nggak seperti itu kan, makanya berpasang-pasangan kan, seperti surat Ar-Rum juga kan berpasang-pasangan gitu. Itu yang saya ini kan gitu. Jadi yang saya lihat tuh justru nggak mungkin takdir Allah itu menciptakan manusia menjadi menyimpang. Itu hanya hawa nafsu saja gitu. Dan itu juga ini pertanyaannya apakah ini semua ada hubungannya dengan proses kehadiran Dajjal yang semakin nyata lah kasarnya, dengan membuat sesuatu yang salah menjadi benar, yang hadirnya pemimpin yang tidak bisa dipercaya, yang salah jadi benar, benar jadi salah. Apakah salah satunya kan LGBT ini merupakan yang paling masif saat ini gitu. Nah, itu pertanyaan saya kurang lebih seperti itu ke Kang Sam. Terima kasih atas waktunya nih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Gugut. Ya tadi karena Allah itu tadi menciptakan manusia itu, bahkan ini kan, jadi Allah itu menciptakan manusia fi ahsani taqwim. Jadi makhluk yang paling sempurna, yang paling baik, yang paling baik. Dan semuanya tadi Allah ciptakan, misalnya potensi hidup seperti naluri ya, itu ya memang ya seperti itu, karena memang tujuannya untuk melanjutkan keturunan. Bayangin kalau seandainya LGBT ini dibiarkan, selesai hidup manusia, nggak akan ada anak-anak gitu. Jadi maka ini pangan yang sangat berat gitu, dan ini ancaman bagi kehidupan manusia kan. Makanya luar biasa ini maksiat ini, kejahatan yang luar biasa. Itu kalau kita menggunakan akal sehat kita gitu ya, menggunakan hati nurani kita. Ada dua kan penilai kita kan, akal sehat dan hati nurani kita. Dan itu jadi orang-orang ini kalau ditanya misalnya dia cara hati nuraninya pasti menjawab dia tadi menyimpang. Jadi kalau misalnya dia mengatakan itu sebenarnya untuk yang di mulut saja. Sebenarnya hati nurani ketika dia sendiri, atau misalnya tadi ketika dia sholat, itu pasti kemudian dia akan menyadari itu. Apalagi kalau dia misalnya rajin sholat tahajud macam-macam gitu. Kalau benar-benar dia pasti akan taubat dan kemudian akan berubah dirinya gitu. Jadi artinya memang tadi itu terkait dengan
ini memang bukan karena takdir. Itu memang banyaknya karena yang saya cari bahas tentang secara genetik itu pun makanya itu boleh dioperasi macam-macam kalau memang secara genetik, dan itu sebenarnya kan ya memang ada juga yang abnormal, tapi memang ini memang bukan karena kehendak dia, bukan karena ini memang dilahirkan sebagaimana misalnya yang ada yang cacat dan sebagainya gitu ya, itu memang bagian dari kodok baik dan buruk berasal dari Allah, tapi itu bisa dikembalikan sesuai dengan yang tadi fitrah dia gitu kan, itu karena ada terjadi juga seperti itu, artinya ya oke, misal bukan ganti kelamin tetapi difungsikan yang memang itu secara genetik yang berfungsi gitu kan, dan itu diperbolehkan dari ulul syara, nggak ada masalah yang seperti itu ya, karena memang terjadi penyimpangan ya, jadi dikembalikan kepada supaya berfungsi. Nah kait dengan dajjal nih Kang Gugus, jadi dajjal itu ada dua pengertian, bisa dajjal makhluk gitu ya, makhluk yang disebutkan itu nanti akan sebelum datang kiamat maka akan muncul dajjal, tetapi bisa sifat. Jadi saya termasuk cenderung yang memahami dajjal itu sifat penentang. Dari itu kemudian disebutkan nanti datang kiamat kalau sudah dajjal itu bisa masuk ke setiap rumah-rumah. Dan itu yang sebut masuk ke setiap rumah sekarang ini, bahkan sampai anak kecil pun ini sekarang sudah ada. Jadi gadget itu, HP itu diisinya bisa macam-macam. Dan sekarang ini siapa yang bisa mencegah pemikiran menyimpang, kemudian tadi perilaku menyimpang dan seterusnya itu tidak disebarkan. Siapa yang bisa mencegahnya? Bahkan ke anak-anak kecil. Jadi ya kalau saya memahami ini dajjal. Semua itu program-program jahat untuk menyesatkan umat manusia, apalagi umat Islam gitu ya. Itu adalah bagian dari dajjal. Jadi kalau saya memahami dajjal itu adalah sifat, dan itu sudah sekarang sampai ke rumah-rumah, sampai ke anak-anak kecil juga. Bahkan ada anak kecil tidak bisa lepas dari HP-nya. Dia luar biasa kecanduan macam-macam sehingga dia tidak pernah memikirkan boro-boro tentang sholat macam-macam. Itu bahkan kebutuhan dirinya pun dia sudah lupa, bahkan sampai lupa makan macam-macam. Itu luar biasa. Dan ini dahsyatnya tadi. Jadi kalau itu sains teknologi kemudian di tangan oleh orang atau dibuat program oleh orang-orang jahat, itu ya seperti sekarang. Memang satu sisi tadi ini kita juga memanfaatkan teknologi ini, bisa Zoom, bisa ngaji kan. Tetapi bagaimana kalau teknologi ini ada di tangan orang jahat, kemudian disebarkan ke anak-anak yang memang sedang proses belajar, ya, kemudian anak-anak itu tidak bisa dicegah karena kesukaannya, dan orang tuanya juga malah memfasilitasi itu. Nah, sekarang terjadi. Sekarang itu jauh lebih sulit mendidik anak kita untuk menjadi anak soleh karena guru mereka itu ada di tangannya. Dia umpet-umpetan, dia atau terang-terangan, bahkan kadang-kadang sengaja orang tuanya ikut-ikutan main game bareng sama anaknya. Kemudian sehingga bahkan ada orang yang sudah dewasa punya istri, dia juga kecanduan itu sehingga komunikasi dengan istrinya pun sangat minim, dan itu luar biasa. Dan menurut saya inilah dajjal. Menurut saya ya, walaupun ada pengertian ada dajjal nanti gitu kan, ada makhluk. Tapi kalau saya ya bolehlah berpendapat itu, saya ini dajjal sudah nyebar di mana-mana. Itu sifat-sifat jahat, karakter jahat, ya, penyimpangan-penyimpangan, dan itu melawan ketaatan pada Allah. Jadi mengikuti betul-betul hawa nafsu gitu dan difasilitasi. Jadi nggak tahu kalau Kang Gugut apa makna dajjalnya seperti apa? Mungkin sama. Jadi ini kan kalau dari hadis kan ada bilang kan, dajjal itu kan hadir dari awal zaman Nabi Adam, berproses kan terus gitu. Kan berbeda-beda dengan prosesnya, tapi proses itu kan terus dilakukan gitu loh, untuk merubah sifat manusia yang tadinya taat dan percaya sama Allah, dan karena ini diputar balikan semua fakta, jadi bahwa dan akhirnya membuat kita tuh terbiasa dengan yang namanya kesalahan. Ya itu akhirnya terbiasa dan mengiyakan terhadap yang sesuatu menyimpang tersebut kan gitu. Itu kan proses gitu loh Pak. Nah itu bagian kalau saya dari proses dajjal itu gitu loh Pak Kang. Nah, terus juga yang kedua saya lupa tadi ada tambahan. Ini masalah
masalah orang itu kan tadi yang kalau ya punten lah buat Kang Daniel ini juga ada tambahan gini, ada juga orang yang berperilaku menjadi berkemayu, laki-laki menjadi kemayu itu hanya karena ingin mendapatkan mendapat untuk supaya dia memudahkan dia untuk mendapatkan penghasilan yang cukup, seperti artis-artis lah kan, dia terpaksa merubah dianya. Nah ini kan proses-proses yang karena secara dunia ini sudah berubah jadi materialistis, yang salah itu dilakukan hanya demi kepuasan terhadap kebutuhan materialistisnya gitu. Itu Kang, kalau saya lihat dari situ gitu, itunya yang mungkin tambahan saya dari itu loh Kang. Iya ya, artinya memang tadi karena ya godaan dunia ini, jadi dunia ini sebenarnya kalau ngikutin hawa nafsu pasti akan menyimpang, karena nafsu itu adalah setan yang ada pada diri kita. Setan itu adalah sifat-sifat buruk yang isinya menentang Allah gitu, dan itu dipelopori oleh iblis namanya. Jadi iblis itu minal jinni, jadi bapaknya jin itu iblis. Bapaknya jin adalah iblis. Iblis itu sudah divonis oleh Allah, dan kemudian dia juga minta dispensasi, minta akan hidupnya sampai hari kiamat, dimatikan yang terakhir. Dan oleh Allah dikabulkan, dan dia bersumpah ya, kita sudah membahas tentang ayatnya ya, bahwa dia akan mendatangi umat anak Adam itu dari depan, dari belakang, dari samping kanan, samping kiri, sehingga dia mengatakan, sehingga engkau ya Allah tidak akan mendapati mereka kebanyakan yang bersyukur. Jadi justru yang bersyukur itu tinggal minoritas, tinggal sedikit gitu ya, karena tadi ulah mereka gitu kan. Dan apa yang dimaksud dengan setan itu adalah dalam diri kita namanya hawa nafsu. Ya, dan itu ada potensinya, falhamaha fujuraha wa taqwa. Kami ilhamkan, kata Allah, ketika menciptakan jiwa kita fujur dan takwanya. Fujur itu ya itu hawa nafsunya itu. Ya, sifat menentangnya. Fajir itu artinya berarti maksiat ya, atau menentang ya hukum-hukum Allah. Dan takwanya, jadi potensi takwa juga ada 50-50 dalam diri kita itu. Tergantung kita. Kemudian oleh Allah berikan juga ini petunjuk nih, wahadainan najdain, kami tunjukkan dua jalan. Jalan yang benar, jalan yang salah. Kemudian buku petunjuknya ya Al-Qur'an. Dalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini petunjuknya. Nah, dan susahnya gini, kita ini sudah karena muslim sejak lahir, orang tua kita muslim, nah, Al-Qur'an sudah kita belajar tuh bacanya, tapi kemudian setelah kita dewasa nggak pernah dibuka lagi buku petunjuknya. Nggak pernah dibuka lagi, kalau ataupun dibuka Yasin kalau ada yang meninggal. Yang lain-lain itu. Padahal bagaimana kita tahu petunjuk kalau buku petunjuknya nggak pernah dibaca. Dibaca pun cuma dibaca doang misalnya, dihafal, tapi tidak dipahami. Bukannya tidak dipahami, boro-boro dijalankan gitu. Jadi ini yang kita ini kadang-kadang menyalahkan, kita belum dapat hidayah. Lah, itu Al-Qur'an itu hidayah. Hudan lil muttaqin, petunjuk tuh. Dan kita sudah diberi hidayah agama, kita lahir dari orang tua muslimah gitu ya. Dan terus apalagi tuh? Yang disalahkan takdir. Ini Allah nakdirkan saya jadi orang jahat. Loh, gimana ceritanya? Dari mana taunya dia? Bahwa dapat bocoran dari siapa, takdirnya kok jadi jahat gitu kan. Bukannya dia yang milih kejahatan, milih berbuat jahat, ikutin hawa nafsunya. Jadi memang kalau kita nanti berhadapan dengan Allah nih, nggak bisa kita argumentasi apapun. Ya nyimpang ya nyimpangan gitu ya. Ini kan sekarang ini penyimpangan ingin diakui bukan sebagai penyimpangan. Itu yang jadi masalah. Dan celakanya kita yang normal ini menganggap udahlah biarin aja. Nah, jadi biarin aja ya, ini kan hak asasi manusia ya kan, ya yang penting kan bukan kita, bukan anak kita, biarin aja. Nah itu sikap masa bodoh kita ini yang nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa kok lihat kemungkaran bukannya merubah kemungkaran itu, malah mengiyakan, menyetujui. Nanti kita kena juga tuh, kena juga. Jadi jangan-jangan banyaknya gempa itu karena orang-orang soleh tidak peduli juga dengan kemungkaran. Akhirnya kemudian Allah nurunkan musibah yang tidak pilih-pilih. Orang soleh pun kena akibatnya kan gitu, karena menganggap biasa-biasa saja atau tidak, cuek-cuek saja. Nah, ini pelajaran yang paling berharga bagi kita. Jadi tidak boleh ridho dengan keadaan yang seperti ini, walaupun dengan cara mastatoktum, sesuai kemampuan kita masing-masing gitu loh. Walau alam bisawab. Ini udah jam? Iya, sudah 10:30 di sini, di tempat Kang Cucu 10:30, Ustaz. Baik. Oh ya, Kang Cucu telat tadi ya.
Baik, Ustadz, semakin malam memang semakin seru, tapi waktu jualah yang membatasi Ya, pertemuan. insya Allah minggu depan juga. Iya, terima kasih semuanya. Biarkan Monggo sehat Ustadz semua. ditutup dengan doa. Baik, makasih teman-teman sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan saya juga mendapatkan kebaikan ya. Amin. Dan mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk istiqomah. Karena yang paling berat memang kita ini memulai kebaikan, dan yang paling berat adalah menjaga agar istiqomah kebaikan itu. Sampai Allah menentukan waktunya untuk kita dipanggil. Ya, dipanggil menghadap kembali. Dan kita menyiapkan diri bekal ketika diperiksa supaya bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan mulai dari alam barzah, nanti pertanyaan juga nanti ketika yaumul hisab ya. Mudah-mudahan dan kita saling mengingatkan terus ya, karena hidup kita ini tinggal sebentar lagi. Ya enggak sebentar lagi lah gitu. Karena hitungannya tinggal hitungan apa ya, angka-angka ya, karena usianya kan di atas 50 nih ya. Jadi udah mulai manula lah. Jadi udah mulai asar nih ya. Jadi menjelang maghrib, menjelang tenggelam gitu. Jangan merasa masih panjang. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semua. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa dhurina wa lana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semuanya. Sama-sama. Jazakallahu khairan Pak Ustaz. Terima kasih Ya, teman-teman sama. semua. Kang Gugut, Kang Cucu, Ya. udah dan Gugut. semuanya. Kang Jigo, Woi, dong. Ustaz Sehat Kang Jody, Gugut, sehat Kang Gugut. Ustaz Jody ketiduran kayaknya. Enggak lah. Oh enggak. Enggak lah.